Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Fitri Anasution SPD, bidang studi geografi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Untuk pembahasan materi silahkan dibuka linknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Yang pertama yaitu potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Perikanan. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Di samping itu, terdapat potensi pengembangan untuk budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, budidaya moluska, dan budidaya rumput laut. Bioteknik teknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan. Yang kedua yaitu pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh perairan Indonesia. Sumber daya mineral tersebut diantaranya adalah minyak dan gas bumi, timah, emas, dan perak, pasir kuarsa, monazit dan zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, fosforit, nodul, dan kerak mangan, koromit, gas biogenik kelautan, dan mineral hidrotermal. Kita dapat melihat contoh gambarnya seperti di gambar ini. Ini merupakan proses pertambangan yang berada di kelautan. Yang ketiga yaitu perhubungan laut. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah sudah yang maju maupun yang masih terisolasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut. Namun, sampai saat ini, Indonesia ternyata belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Potensi pengembangan industri maritim Indonesia sangat besar. Mengingat secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Untuk menjangkau dan meningkatkan aksesibilitas pulau dapat dihubungkan melalui peran dari sarana transportasi udara, seperti pesawat kecil, dan sarana transportasi laut seperti kapal, perahu, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun non-lokal. Selain itu, potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km persegi dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Setelah mengenai potensi sumber daya kelautan di Indonesia, kita juga akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Menurut Moninja dan Arimoto, sebagaimana dikutip oleh Amri, karakteristik pemanfaatan sumber daya hayati laut yang ramah lingkungan meliputi yang pertama yaitu proses penangkapan yang dilakukan ramah lingkungan, yang terdiri dari penangkapan ikan ramah lingkungan memiliki beberapa ciri antara lain memiliki selektivitas yang tinggi,
Alat tangkap yang dioperasikan hanya menangkap target spesies dengan ukuran tertentu. Selektivitas alat tangkap bukan hanya terdapat ukuran tetapi juga terhadap spesies. Kemudian tidak merusak habitat atau ekosistem, misalnya ekosistem terumbu karang. Lalu tidak dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan target dan tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan. Kemudian yang kedua yaitu volume produksi tidak berfluktuasi drastis atau supply tetap. Pemanfaatan sumber daya hayati dapat berkelanjutan jika volume produksi dari suatu usaha yang dilakukan dapat memberi supply yang tetap, sehingga dapat memberikan jaminan bagi sektor lain seperti pengolahan dan pemasaran. Yang ketiga, harga dan pemasaran terjamin. Dalam rangka mendorong pemanfaatan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan, maka harus ada jaminan pemasaran dan harga hasil tangkapan yang wajar. Fluktuasi harga yang terjangkau tinggi atau tidak terjaminnya pasar akan berdampak terhadap kelangsungan usaha. Yang keempat, usaha penangkapan masih menguntungkan. Potensi sumber daya ikan yang terdapat pada suatu perairan sangat menentukan keuntungan suatu usaha penangkapan. Oleh sebab itu, data dan informasi yang akurat mengenai potensi sumber daya ikan di suatu kawasan perairan sangatlah penting, termasuk spesies, habitat, dan musimnya. Ketersediaan informasi dan data tersebut akan meningkatkan efisiensi usaha penangkapan yang akan dikembangkan. Yang kelima, tidak menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial dalam bidang perikanan, khususnya penangkapan ikan, merupakan suatu gejala sosial yang sering ditemukan, disebabkan karena perebutan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas. Dan yang keenam, penggunaan bahan bakar minyak yang optimal. Bahan bakar minyak merupakan sumber daya energi yang sangat vital dalam kegiatan penangkapan ikan. Naiknya harga bahan bakar minyak, khususnya solar, telah menyebabkan terpuruknya nelayan di wilayah perairan Indonesia. Kemudian, untuk option C, upaya pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang optimal. Yang pertama yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, serta untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan khususnya sumber daya pulih dan kelestarian lingkungan. Dengan gambar yang berada di sebelah kanan ini merupakan contoh pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu keterpaduan. Sifat keterpaduan dalam pembangunan kelautan menghendaki koordinasi yang mantap, mulai tahapan perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pemantauan serta pengendaliannya. Melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak, baik lintas sektor maupun subsektor, tentu dengan memperhatikan sasaran, tahapan, dan keserasian antara rencana pembangunan kelautan nasional dengan regional. Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya kelautan meliputi keterpaduan sektoral yang mensyaratkan adanya koordinasi antar sektor dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Keterpaduan pemerintah melalui integrasi antara penyelenggara pemerintah antar level dalam sebuah konteks pengelolaan kelautan tertentu. Dan yang ketiga, keterpaduan spasial yang memberikan arah pada integrasi ruang dalam sebuah pengelolaan kawasan laut. Dan yang terakhir, yaitu pengelolaan berbasis masyarakat. Pendekatan pembangunan termasuk dalam konteks sumber daya kelautan seringkali meniadakan keberadaan organisasi lokal. Meningkatnya perhatian terhadap berbagai variabel lokal menyebabkan pendekatan pembangunan
dan pengelolaan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi, yang salah satu turunannya adalah konsep otonomi pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini diarahkan sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga orientasinya adalah pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek pengelolaan. Dan di sini saya akan menampilkan contoh video potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Mari kita lihat bersama. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go alive, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, 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 but I already died. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam. Tak heran dari zaman dulu, bangsa-bangsa penjajah memperebutkan wilayah ini agar dapat menguras kekayaan lautnya. Dengan luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14% dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Tetapi belum banyak dipahami betul nilainya bagi bangsa Indonesia sendiri. Masih berbicara soal angka, Laut Indonesia juga memiliki 6 spesies penyu dari 7 spesies di dunia. Tak lupa distribusi ular lautnya yang mencapai 37 spesies dari 50 spesies yang ada di dunia. Dan letaknya yang strategis menjadi koridor penting bagi migrasi ikan paus.
Tak hanya kekayaan sumber daya ikannya, terumbu karang di Indonesia pun termasuk ke dalam wilayah Triangle Coral Reef, sehingga menjadi pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia dan menjadi lokasi berkembang biaknya ribuan spesies laut di perairan Nusantara. Jangan lupakan juga fungsi dari perairan laut Indonesia ini. Laut Indonesia yang luas ternyata mampu menyerap sekitar 44% dari seluruh jumlah karbon dioksida di atmosfer. Bagaimana caranya? Di laut ada sebuah sistem rantai makanan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Awal dari sistem rantai makanan itu adalah fitoplankton atau alga yang membutuhkan karbon dari gas karbon dioksida untuk fotosintesis. Karbon itu mereka serap dari atmosfer untuk tetap hidup. Ia lalu menjadi makanan bagi ikan-ikan, dan ikan adalah makanan bagi manusia. Nah, dengan kemampuan laut menyerap karbon dioksida inilah terjamin pula kelangsungan kehidupan di laut. Jadi semakin jelas bukan pentingnya memelihara kelestarian laut Indonesia? Ya, mulai dari tidak membuang sampah atau limbah, melindungi hewan-hewan laut, melarang penangkapan ikan dengan alat yang berbahaya, tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur berikat orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Baiklah anak ibu sekalian semuanya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan pada grup kita. SMA Al-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.